Seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan mungkin bisa berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan coba cek saham Bank BRI, dan untuk saham Bank BRI hari ini tadi pagi open gap atas ya, tadi open gap atas di harga 4.640 tapi langsung di bawah turun. Close di tetapi ini secara teknikal belum berhasil breakdown ya, masih close di atas supportnya. Jadi secara teknikal untuk support Bank BRI itu ada di harga 4.590 dan resistennya ada di 4.760. Kalau kita lihat transaksi Bank BRI hari ini tanggal 9 September, ada yang akumulasi ini si BK, CCDX, Netbuy, kemudian yang jualan AK, UD, AT. Dan kalau kita cek di sini untuk BK, DX-nya asing, jadi untuk asingnya Netbuy ya di saham Bank BRI untuk hari ini. Kira-kira Netbuy berapa? Kita akan cek saham BBRI hari ini asingnya Netbuy 112,2 M. Cukup banyak ya, jadi untuk besok gimana? Untuk besok kalau kita cek secara teknikal dan fundamentologi ya, secara teknikal juga ini areanya cukup bagus ya, dekat area support. Jadi kalau besok Senin entry buy itu momennya cukup baik ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk target kenaikannya berapa? Kalau target kenaikannya bisa di area resisten ini ya, 4.760. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS ya. Untuk BRIS hari ini gimana? Untuk BRIS hari ini turun 1,3% ya. Kalau kita cek perdagangan BRIS hari ini, untuk BRIS hari ini sebenarnya ada yang distribusi ini si RX ya, jadi RX net sell 6,8 M. Dan kalau dilihat untuk valuasi transaksinya hari ini RX pure distribusi ya, nggak melakukan pembelian sama sekali di saham BRIS. Jadi jual barang untuk hari ini RX di saham BRIS ya. Yang masuk ada YP, XI, DH, YP, Netbuy 2,2 M. Dan kalau lihat di sini untuk BRIS hari ini yang valuasi paling banyak adalah RX ya. Jadi yang jualan valuasinya paling besar, jadi RX-nya distribusi untuk besok kemungkinan masih akan turun lagi ya. Kalau lihat transaksi BRIS saat ini, kira-kira penurunan BRIS ini sampai ke level berapa ya? Kalau kita cek dari bottomnya aja dari tanggal 5 Juli. Kalau kita cek dari tanggal 5 Juli, kalau dari tanggal 5 Juli yang melakukan akumulasi sebenarnya ada ya, ini si AK Netbuy 45,1 M, cukup banyak, average-nya di 1589. Oh, berarti floating loss ya untuk AK-nya ya. Untuk AK average 1589 dan untuk hari ini BRIS 1485, berarti floating loss. Jadi sebenarnya ini untuk BRIS kalau mau nyicil masuk ya nggak apa-apa ya, mengingat secara histori juga ini hitungannya udah di bottom untuk BRIS. Tinggal nunggu aja kira-kira kapan bandar mau naikin ya. Jadi walaupun hari ini distribusi, untuk saya pribadi kalau misalnya mau masuk di BRIS ya nggak apa-apa untuk invest ya, tinggal sabar aja nunggu BRIS dinaikkan ya. Oke, untuk saham BRIS kemungkinan untuk besok ya ada kemungkinan turun, tapi tetap optimis lah untuk BRIS, semoga nanti akhir tahun naik ya. Oke, selanjutnya kita cek saham BBYB ya. Dan untuk saham BBYB itu turun ke harga 1090 hari ini. ARB ya untuk BBYB, ARB kira-kira besok gimana? Kalau secara histori untuk
BBYP support terdekatnya ada di area sini ya, di area 995 900-an, di area sini 990 setelah histori untuk support terdekat BBYP ya. Tapi kalau pakai Fibonacci supportnya cukup jauh di area 775. Kira-kira besok gimana kalau kita cek transaksi hari ini untuk BBYP, siapa yang distribusi sampai ARB ya. Untuk BBYP hari ini tanggal 9 September yang distribusi ada LG net sell 10,9 M, kemudian yang masuk ada PD, YP, CC, MG. Market makernya hari ini LG sampai D, AZ ya, dan dari ketiganya ini yang net buy cuman PD aja, ini net buy 6,8 M, AZ net sell 8 M, LG-nya net sell 10,9 M. Kira-kira kalau kita cek dari harga berapa ya? Dari harga sini lah kan dia turun sampai bottom di area sini, kemudian mantul naik ya. Kira-kira kalau kita cek dari tanggal 4 Juli siapa yang pegang barang. Kalau kita cek dari tanggal 4 Juli untuk BBYP sebenarnya masih distribusi ya, masih cenderung distribusi. Ini BK net sell 89,5 M kalau kita cek dari tanggal 4 Juli. Yang net buy ada AZ, PD, BB. Market makernya AZ ya, AZ-nya net buy 48,1 M, average di 1295. Berarti floating loss untuk AZ-nya ya mending wait and see aja ya. Untuk BBYP jangan terlalu tergiur untuk masuk ya, tetapi tetap disclaimer kalau mau masuk sih saran saya ya di area sini 780 walaupun cukup jauh ya, tapi amannya nunggu di bawah sini, atau kalau berhasil breakout lagi di atas 1230 mungkin bisa open buy di area situ ya, dan pasang antisipasi sedikit di bawahnya, mungkin antisipasinya di 1200. Oke, itu untuk saham BBYP. Jadi mending wait and see aja untuk besok karena hari ini masih distribusi walaupun nggak terlalu besar ya, jadi ada kemungkinan dibuka merah dulu. Oke, selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini naik ya, naik 2,8%. Ini konsolidasi di area sini. Nah, kira-kira hari ini apakah ada yang melakukan akumulasi di saham Antam? Untuk saham Antam hari ini tanggal 9 September ada yang sedikit diakumulasi ya, jadi diakumulasi sama ZP, RX ya, cuman akumulasinya itu nggak terlalu banyak. Untuk market makernya YP, ZP ya, dan YP-nya ini net sell 14,8 M. Untuk besok gimana? Untuk asingnya yang buy sama yang sell hampir balance ya, net buy dikit untuk asingnya di saham Antam untuk hari ini. Antam asingnya net buy 573 juta ya, jadi asingnya net buy ya kemungkinan untuk besok akan masih konsolidasi sih, masih ada kemungkinan konsolidasi lagi untuk Antam, mengingat hari ini juga akumulasinya itu belum terlalu banyak ya, jadi harap bersabar aja untuk saham Antam ya. Kalaupun naik ya perhatikan aja level ini, kalau berhasil breakout di atas 2045 ya ada kemungkinan ngejar resisten ya di 2210 untuk resisten terdekat Antam. Untuk supportnya masih di area sini di 1850. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini
Hari ini naik tipis 0,25% ya. Jadi untuk saham Adaro sudah 1, 2, 3, 4 hari terakhir ini bentuk candle kecil-kecil ya. Kira-kira besok gimana untuk saham Adaro? Kalau secara bandarmologi apakah asingnya masih net sell di saham Adaro, masih net buy ya kalau Adaro ya? Adaro asingnya apakah masih masuk ya? Untuk asingnya masih masuk terus di saham Adaro. Untuk hari ini net buy 22,6 M ya. Kalau kita cek dari Adaro di atas ini dari tanggal 6 September, dari 6 September untuk saham Adaro masih net buy 151. Untuk hari ini net buy 22 ya tadi. Jadi untuk saham Adaro itu walaupun koreksi turun tapi asingnya terus masuk. Ya, itu yang perlu jadi motivasi ya buat yang nyangkut kalau ada yang nyangkut. Tapi kalau yang belum masuk ya bisa nunggu di area bottom sini ya. Kalau dikasih kesempatan Adaro turun di area 3730 bisa masuk di area situ, kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah support kalau mau pasang antisipasi, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oh ya, tadi untuk Adaro belum kita cek ya untuk transaksi hari ini. Untuk Adaro hari ini di distribusi ya, ini CCIF-YU net sell dan CCIF-nya itu lokal ya, jadi lokalnya jualan tapi asingnya terus masuk untuk saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro karena hari ini didistribusi, jadi untuk besok Senin itu masih ada kemungkinan koreksi ya. Masih ada kemungkinan koreksi, tinggal perhatikan aja level ini kalau nggak jebol 3710 ya ada kemungkinan naik lagi ya, mengingat asingnya terus masuk di saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek untuk saham Bumi. Dan untuk saham Bumi hari ini turun ya, turun cukup dalam ke harga 192 ya. Jadi selama 1, 2, 3, 4 hari berturut-turut ini untuk saham Bumi terus turun. Secara teknikal supportnya masih di sini 156 ya untuk supportnya, dan resistennya ada di 222. Kalau kita cek untuk perdagangan hari ini di saham Bumi gimana? Untuk saham Bumi hari ini di distribusi IF mulai jualan ya, IF net mulai taking profit ini 96,3 M. MG-nya juga taking profit lagi ini 61,3 ya, net sell 61,3. BK-nya net sell 51,8. Jadi untuk bandar-bandarnya itu mulai taking profit CIF, MG, BK, ini AK juga net sell, yang masuk YP, YU, FS, dan bandarnya mulai taking profit. Jadi perlu hati-hati kalau mau masuk ya, jangan buru-buru ya saran saya, tapi tetap disclaimer. Untuk target penurunan Bumi di area sini 156 ya, cukup jauh emang, tapi ya di area sini untuk support kuat Bumi ya. Kalau jebol area sini ya bisa ke area 1133. Oke, itu untuk saham Bumi. Kemungkinan untuk besok Senin masih ada kemungkinan turun ya. Untuk selanjutnya kita cek saham Sido. Dan untuk saham Sido ini hari ini turun lagi ke harga 705 ya, turun 2%, dan secara teknikal juga untuk saham Sido itu terus terkonsolidasi di harga bawahnya ya, ini di area apa, di bawah ini di bawah resisten ya. Kalau sekarang ini untuk saham Sido resistennya ada di harga
725 ya untuk resisten terdekat Sido, dan supportnya ada di harga 650. Kalau ini Sido sampai jebol lagi ya, maksudnya jebol konsolidasinya itu malah turun gini ya, ke area, bisa ke area sini 645 ya, jadi perlu hati-hati untuk saham Sido. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini gimana di saham Sido, apakah asingnya terus jualan? Untuk saham Sido hari ini masih didistribusi ya, tapi yang distribusi untuk hari ini IF, YU, AK, KZ, ZP ya, ini broker asing, jadi asingnya ada yang masuk, ini si CS ya, CS Net B2M, kemudian yang jualan ada KZ, ZP, AK. Jadi untuk asingnya masih ada yang jual barang ya. Selain asing juga IF ini net sell cukup banyak 13,2 M. Jadi untuk Sido ya kayaknya buat naik lagi itu harus bersabar lagi ya, karena belum ada yang akumulasi. Kalau dari sini itu kita mengikuti belum ada yang akumulasi, malah aslinya cenderung jualan terus. Jadi mungkin nunggu laporan kuartal 3-nya gimana. Kalau laporan Q3-nya juga nggak sebagus laporan Q1 ya, kalau Q2-nya kan udah jelek kemarin ya, kurang mengecewakan lah untuk Q2 Sido. Jadi mending wait and see aja, jangan terburu-buru buat masuk di saham Sido ya. Oke, itu untuk saham Sido. Selanjutnya kita cek saham Java. Dan untuk saham Java hari ini juga turun 0,6% ya. Kalau secara teknikal untuk Java support terdekatnya ya, ini support terdekatnya itu ada di harga 1450. Kalau sampai jebol area situ bisa ngejar support selanjutnya di harga 1395. Kalau kita cek perdagangan hari ini di saham Java gimana? Untuk saham Java hari ini didistribusi ya, AKNI net sell, AK net sell 4,8 M, kemudian NI-nya net sell 2,6 M. Yang masuk ada RFDX ya. Untuk aslinya sendiri netbuy ya di saham Java, netbuy ini bisa kita lihat DX, YP, CC, CS, BK versi asing masuk, walaupun nominalnya nggak besar-besar amat, tapi netbuy untuk aslinya di saham Java ya. Untuk besok gimana ya, ada kemungkinan besok masih turun lagi ya, masih turun lagi ya, perhatikan aja level ini, kalau jebol ya hati-hati. Kalau kita cek dari harga bottomnya sini, kira-kira udah ada yang akumulasi belum untuk saham Java, mengingat kalau kita cek dari history candlenya itu ini walaupun konsolidasi, tapi konsolidasinya itu cenderung uptrend ya. Mudah-mudahan aja udah ada yang melakukan akumulasi di saham Java. Kalau kita cek dari tanggal 10 Mei, kalau kita cek tanggal 10 Mei, kalau kita cek dari tanggal 10 Mei untuk Java itu ya akumulasi belum banyak ya, jadi masih ada yang distribusi. Ini si YP net sell 62,6 M yang jadi market makernya. Kalau dari tanggal 10 Mei itu ya ini YP, CC, PD, AK, YU ya, YPCC. Yang akumulasi paling si CC ini ya, karena CC-nya itu net by 57,2 M dan valuasi transaksinya cukup banyak, 433,5 M. Average-nya di 1500, berarti floating loss ya untuk CC-nya ya belum masuk, mending wait and see aja ya untuk saham Java, karena dari segi bandarmologi juga belum ada yang akumulasi cukup besar ya. Oke, itu untuk saham Java ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau secara historis sebenarnya untuk Java itu koreksinya udah cukup lumayan dalam ya. Kalau
dari tahun 2011 2021 Mei 2021 itu ini turun terus. Kalau kita coba cek ini kalau kita cek dari tanggal 14 April ya, dari harga tertingginya ya, harga tingginya Java sampai harga bottom di tanggal 13 Mei. Untuk Java resisten terdekatnya ada di harga 1520. Jadi kalau mau masuk di Java amannya nunggu breakout area situ ya, nunggu breakout 1520. Oke, itu untuk saham Java. Selanjutnya kita cek saham Gotoh. Dan untuk saham Gotoh hari ini tanggal 9 September net sell ya, distribusi PD-nya masih net sell 21,8 M ya. Selain PD ini AK keluar cukup banyak 43,8 M. OD juga keluar 13,02 M. Yang masuk ada CS, YP, BQ. Jadi untuk Gotoh hari ini masih distribusi tapi asingnya net buy ya. Ini asingnya net buy cukup banyak untuk saham Gotoh ya hari ini. Net buy berapa? Untuk saham Gotoh hari ini asingnya net buy 29,1 M, tapi secara keseluruhan masih distribusi ya, dan bandarnya juga masih jualan terus IPD. Secara teknikal untuk saham Gotoh kayaknya emang bakal ngejar supportnya ya di area sini 272 270 ya, tapi ini 1 2 3 4 5 hari terakhir ini konsolidasi terus untuk saham Gotoh, padahal PD-nya jualan terus tapi masih konsolidasi ya. Berarti banyak yang nampung Gotoh di area sini ya. Ya secara teknikal supportnya masih di area sini, jadi kalau dikasih kesempatan bisa masuk di area sini, nah itu mungkin kesempatan bagus buat masuk di saham Gotoh ya. Tapi untuk harga saat ini kalau saya pribadi mending wait and see aja ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.